Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nuryani, guru SMP Negeri 3 Cisauk, yang kali ini akan memandu pembelajaran kalian, yaitu materi kelas 9 semester ganjil dengan topik bahasan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan tujuan reproduksi pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi contoh-contoh penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hidroponik dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan teknik vertikultur dengan benar. Dan yang kelima, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan teknik kultur jaringan dengan benar. Apa sih tujuan dari teknologi reproduksi? Tujuan dari teknologi reproduksi pada tumbuhan yaitu yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti kebutuhan bahan makanan yang lebih baik. Yang kedua, tujuannya adalah menjaga keseimbangan populasi dengan cara menghindari kepunahan spesies. Baiklah, kita mulai mempelajari teknik reproduksi pada tumbuhan. Kali ini ada 3 teknologi reproduksi pada tumbuhan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah hidroponik, kedua vertikultur, dan yang ketiga adalah kultur jaringan. Kita akan membahas ketiganya. Kita mulai ya, dari yang pertama. Hidroponik. Mungkin kalian pernah dengar istilah hidroponik. Apa sih hidroponik itu? Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan tanpa menggunakan media tanah. Penanaman menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air atau dengan tambahan medium yang tidak larut dalam air, seperti kerikil, arang, sekam, dan spons. Lalu, komponen hidroponik apa saja yang diperlukan? Ada 4 komponen hidroponik yang sangat dibutuhkan. Yang pertama adalah air, kedua cahaya, ketiga oksigen, dan yang keempat nutrisi. Keempat komponen tersebut harus ada dalam proses penanaman secara hidroponik agar hasilnya dapat maksimal. Keuntungan hidroponik. Keuntungan hidroponik itu cukup banyak. Kita lihat ya satu persatu, apa sih keuntungan hidroponik? Penanaman hidroponik yang pertama itu keuntungannya penggunaan airnya sedikit. Yang kedua, tentu saja tidak membutuhkan tanah. Yang ketiga, air akan terus bersirkulasi di dalam suatu sistem dan bisa digunakan untuk keperluan lain, misalnya disirkulasikan ke akuarium. Yang keempat, mudah dalam pengendalian nutrisi sehingga pemberian nutrisi bisa lebih efisien, jadi tidak boros nutrisinya. Yang kelima, relatif tidak menghasilkan polusi nutrisi ke lingkungan. Yang keenam, memberikan hasil yang lebih banyak. Ketujuh, mudah dalam memanen hasil. Yang kedelapan, steril dan bersih tentunya. Kesembilan, bebas dari tumbuhan pengganggu atau gulma. Yang kesepuluh, tanaman tumbuh lebih cepat.
Jika ada keuntungan, pasti ada kerugian. Apa sih kerugian dari hidroponik? Kerugian dari hidroponik, yang pertama, biaya yang digunakan awal pembuatan relatif mahal. Biaya apa? Biaya ini. Coba perhatikan. Nah, untuk membuat ini, peralatan hidroponik yang lengkap diperlukan biaya yang relatif mahal. Kemudian, ketersediaan dan pemeliharaan perangkat hidroponik agak sulit. Yang berikutnya, memerlukan keterampilan khusus dan ketelitian. Oke, kita lanjutkan. Tetapi, ada loh teknik hidroponik yang sederhana, yang tidak memerlukan biaya yang cukup mahal. Dengan apa? Tentu saja kita bisa memanfaatkan botol bekas. Kita lihat yuk cara membuat hidroponik secara sederhana. Langkah yang pertama, potong botol menjadi 2 bagian. Ini. Langkah yang kedua, lubangi bagian atas botol dan tambahkan sumbu di tutup botolnya. Langkah berikutnya yaitu langkah ketiga, memasukkan media tanam ke potongan botol bagian atas. Ini media tanamnya. Langkah keempat, memasukkan air nutrisi di potongan botol yang paling bawah. Langkah terakhir, kalian bisa menanam bibit langsung ke media tanam ini. Nah, jadi deh tanaman hidroponik, teknik hidroponik sederhana. Berikutnya, marilah kita bahas tentang vertikultur. Apa itu vertikultur? Vertikultur adalah teknik budidaya tumbuhan dengan cara membuat instalasi bertingkat atau vertikal dengan tujuan meningkatkan jumlah tanaman pada lahan yang terbatas. Jenis tumbuhan yang dibudidayakan umumnya adalah berupa sayuran seperti sawi, kangkung, bayam, selada, dan pakcoy. Teknik budidaya vertikultur ini sangat cocok diterapkan untuk daerah perkotaan dengan lahan yang terbatas. Nah, dengan lahan yang terbatas bisa menghasilkan tanaman yang berlimpah. Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari vertikultur? Ternyata ada kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas yuk satu persatu. Dimulai dari kelebihan vertikultur dulu ya. Kelebihan vertikultur yang pertama, hemat lahan dan air. Yang kedua, cocok untuk konsep penghijauan untuk daerah perkotaan dengan lahan yang terbatas. Yang ketiga, mendukung pertanian organik. Yang keempat, wadah media tanam disesuaikan dengan kondisi setempat. Kelima, umur tanaman relatif pendek. Keenam, pemeliharaan tanaman relatif sederhana. Dan yang ketujuh, dapat dilakukan oleh siapa saja yang berminat. Bagaimana dengan kekurangan vertikultur? Ternyata kekurangannya, yang pertama, biaya awal pembuatan cukup tinggi dan hanya bisa dikembangkan untuk beberapa jenis tanaman saja. Yang berikutnya adalah teknik kultur jaringan. Apa sih yang dimaksud dengan kultur jaringan?
Kultur jaringan adalah perbanyakan tumbuhan dengan mengambil satu sel atau jaringan untuk ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang menggunakan nutrisi seperti garam anorganik, sumber karbon, vitamin, zat pengatur tumbuh, dan pelengkap organik. Semua jenis tumbuhan dapat dikembangbiakan menggunakan metode kultur jaringan ini. Namun, diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Yuk, kita pelajari langkah teknik kultur jaringannya. Perhatikan gambar berikut. Sebelum melakukan teknik kultur jaringan, kita harus mensterilkan media ini ya, bahannya dan juga peralatannya. Bisa disterilkan dengan menggunakan alkohol. Oh iya, yang perlu kalian ketahui, untuk teknik kultur jaringan ini memanfaatkan sifat totipotensi pada tumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan totipotensi? Totipotensi adalah kemampuan yang dimiliki tumbuhan untuk berkembang menjadi suatu tumbuhan utuh. Totipotensi memungkinkan potongan tumbuhan induk dapat tumbuh menjadi tumbuhan utuh yang memiliki sifat sama dengan induknya. Kali ini yang akan dijadikan contoh langkah teknik kultur jaringan adalah tanaman wortel. Ini tanaman ekstraknya, ya, wortel. Dipotong terlebih dahulu secara melintang, ya, atau bisa juga dipotong dadu. Kemudian diambil selnya, bisa diambil dari area tengah di bagian jaringan meristemnya. Setelah itu, sel dimasukkan ke dalam cawan Petri. Pada kondisi ini, bisa dimasukkan nutrisi dan hormon pertumbuhan. Nah, berikutnya, selnya akan tumbuh menjadi kalus. Nah, ini berkembang menjadi kalus. Ini tumbuhannya, selnya sudah berkembang tapi belum terdiferensiasi menjadi bentuk akar, batang, dan daun. Jadi belum bisa terlihat. Makanya masih dikatakan kalus. Kemudian, kalus ini dipindahkan ke medium pertumbuhan. Ini, ke sini. Didiamkan sampai dengan 4-8 minggu sehingga akan terlihat pertumbuhan akarnya. Nanti setelah mengalami pertumbuhan, selain akar ada tumbuh daunnya juga. Jadi ini bagian-bagian tumbuhannya sudah terlihat di sini. Nah, pada proses ini akan mengalami yang namanya aklimatisasi, di mana tumbuhan ini akan mengalami adaptasi, ya, dari kondisi awal dan kondisi yang ada di luar lingkungan. Setelah tumbuh bagian-bagiannya, maka bisa dipindahkan ke medium tanah. Kalau sudah bisa dipindahkan ke medium tanah, maka tanaman ini akan tumbuh seperti biasa menjadi tanaman dewasa. Demikian tadi langkah-langkah dari teknik kultur jaringan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Berikutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari teknik kultur jaringan. Kelebihan dari kultur jaringan yang pertama adalah tidak memerlukan tempat yang luas. Yang kedua, satu pohon dapat diperbanyak sebanyak jumlah jaringan yang bisa kita ambil dari pohon tersebut. Yang ketiga, mempersingkat waktu proses pembibitan.
Yang keempat, hasil perbanyakan akan memiliki sifat yang sama persis dengan induk tanamannya. Dan yang kelima, tidak tergantung pada musim, sehingga bisa dilaksanakan sepanjang tahun. Untuk kekurangan kultur jaringan, yang pertama, memerlukan biaya besar karena harus dilakukan di dalam laboratorium yang steril dan menggunakan bahan-bahan kimia. Yang kedua, tentu saja memerlukan keahlian yang khusus. Yang ketiga, memerlukan aklimatisasi ke lingkungan luar karena tanaman hasil kultur berukuran kecil dan bersifat antiseptik. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.